kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-10, dan pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-10, dan pasal yang ketiga, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang kelima. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Renungan hari ini berjudul Belas Kasihan atas Kegagalan Kita, ditulis oleh Karen Pimpo. Sahabat ODB, dalam suatu kelas sekolah minggu, kesabaran saya terhadap seorang anak berusia 3 tahun bernama Peter mulai menipis. Ia tampak gelisah, bersikap ketus kepada anak-anak lain dan tidak mau tenang. Bahkan setelah para guru menawarkan mainan yang paling ia inginkan. Rasa iba saya perlahan berubah menjadi kekesalan. Jika ia terus bersikap keras kepala dan menyulitkan, saya pikir lebih baik ia dikembalikan saja kepada orang tuanya dan tidak perlu ada di kelas. Sahabat ODB, saya menyadari bahwa belas kasihan saya seringkali bersyarat. Ketika seseorang menolak nasihat atau bantuan saya cenderung merasa bahwa mereka tidak layak menerimanya. Namun syukurlah, Allah tidak bersikap demikian terhadap kita. Nabi Yunus mengalami belas kasihan Allah yang besar setelah ia sempat belak-belakan menunjukkan ketidaktaatan. Ketika Allah memerintahkannya untuk pergi ke Niniwe dan memberitakan pesannya, Yunus justru sengaja memilih arah sebaliknya. Lalu ia terjebak dalam badai, terombang-ambing di tengah lautan, lalu ditelan oleh seekor ikan besar. Bencana yang ia ciptakan sendiri.
ayat yang keempat, lalu ayat yang ke-15 dan 17. Ketika Yunus akhirnya berdoa kepada Tuhan Allahnya dalam pasal yang kedua ayat yang pertama, ternyata Allah tetap mendengarkan dan bahkan rela untuk mengampuninya. Yunus diselamatkan dari perut ikan dan dalam kemurahan Allah ia menerima kesempatan kedua untuk pergi ke Niniwe. Pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ternyata si Peter kecil cukup terhibur ketika diajak berjalan-jalan ke taman bermain. Sebuah ide cemerlang dari seorang asisten guru yang menunjukkan kesabaran yang jauh lebih besar daripada saya. Alangkah indahnya belas kasihan yang tidak lekas menyerah untuk menjangkau kita. Bahkan di tengah kegagalan yang kita ciptakan sendiri. Sahabat ODB, mengapa kita terkadang enggan untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain? Pernahkah Anda menyaksikan bagaimana kasih Allah menjangkau mereka yang tampaknya paling sulit untuk dikasihi? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah dalam mengasihiku. Maka ajarlah aku untuk mengasihi sesamaku sedemikian rupa seperti-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penghiburan yang Anda rasakan hari ini, rindu kami bagikan juga kepada jutaan orang lainnya. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bersama kami. Lewat doa dan dukungan donasi Anda, kami dapat terus hadir membagikan firman Tuhan yang mengubahkan hidup ke seluruh penjuru negeri. Mari bermisi bersama di santapanrohani.org. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar